Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita menggapai ampunan. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mendapatkan kucuran rahmat. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk membebaskan diri dari api neraka. Inilah yang kita butuhkan, terutama dalam bagian ibadah ketika kita melaksanakan berbagai macam ibadah. Ketika ibadah yang sunnah pahalanya menjadi wajib. Dan ketika pahala ibadah wajib menjadi Allah lipatkan berpuluh-puluh kali lipat di bulan suci Ramadan ini. Menuntut kita untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertolong-menolonglah engkau dengan kesabaran, dan bertolong-menolonglah engkau dengan salat, untuk saling mengingatkan salat. Dan sesungguhnya amat berat bagi orang yang ingin mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Inilah menjadi sebuah tuntutan bagi orang yang sedang berkomunikasi, beribadah kepada Allah, untuk selalu khusyuk, untuk selalu tenang. Karena khusyuk itu dalam bahasa Arab bermaknakan tenang. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satunya yang dijadikan sebuah patokan adalah at-tuma'ninah, ketenangan dalam beribadah. Tenang dalam artian ketika dia berkomunikasi, tidak lagi kemudian dia bercepat-cepat. Bahkan Rasulullah SAW amat sangat melarang hambanya yang salatnya begitu sangat cepat, sebagai sebuah perumpamaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah nakrul ghurab, yaitu melaksanakan ibadah salat layaknya seperti burung gagak yang dalam keadaan makan dengan waktu yang sangat cepat. Inilah kekhusyuan. Bagaimana caranya di tengah bulan Ramadan kita menggapai kekhusyuan yang total? Tentunya ini menjadi sebuah tugas seorang mukmin dengan berbagai cara. Rasulullah SAW menggambarkan sesungguhnya ketika Rasulullah beribadah salatnya, ta'ta'a ra'sahu wa rama basarahu ila qadamihi. Rasulullah ketika dalam keadaan salat merendahkan kepalanya, seraya pandangannya ditujukan kepada kaki bagian bawahnya. Inilah sebagai sebuah cara bagaimana kemudian kekhusyuan itu ditiru oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang selalu nangis dalam salatnya, menandakan sebuah salatnya itu adalah penuh dengan kekhusyuan. Komunikasi yang dia lakukan adalah komunikasi tingkat tinggi kepada Allah, sehingga diriwayatkan oleh sahabat Nabi Zubair yang mengatakan kepada dokternya ketika dia memiliki penyakit, wahai dokter, ketika keputusanmu harus memutasi dan memotong kakiku lantaran penyakit yang aku derita, lakukanlah itu wahai dokter ketika aku dalam keadaan salat. Karena aku ketika dalam keadaan salat, aku tidak mengenal, aku tidak mengingat apa-apa. Konsentrasi penuh, bahkan menyatu dengan Sang Pencipta dalam manakala dia beribadah. Bahkan sahabat-sahabat yang lainnya pun diriwayatkan ketika sahabat-sahabat itu melakukan ruku ataupun sujud, sang burung yang datang pun bisa bertengger dalam waktu yang sangat lama. Lantas, bagaimana kekhusyuan itu? Apakah itu wajib atau sunnah? Disinilah kemudian sebuah perbedaan pendapat yang terjadi di antara para fuqaha. Mayoritas ulama mengatakan sesungguhnya khusyuk itu adalah masuk dalam kategori sunnah, karena teramat sulit bagi seorang untuk menghindari dari pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Barang siapa yang melakukan khusyuan, tentunya pahala yang dia dapatkan dari Allah adalah pahala yang sangat sempurna. Tapi ketika dia sudah berusaha, namun syaitan terus mengganggu, setelah usaha penuh itu dia tidak bisa khusyuk, maka sunnah ini dia tidak mendapatkan pahala. Adapun ulama lainnya mengatakan khusyuk itu adalah sebuah kewajiban. Ya.
kewajiban yang harus dilakukan, karena inti komunikasi itu adalah sebuah nilai kekhusyuan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Ala kulli hal, ya, kekhusyuan adalah sebuah tuntutan bagi seorang hamba. Ya. Kata-kata al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Ya. Inilah sebuah ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau berada di hadapan Allah. Jikalau Allah tidak di hadapanmu, maka jadikanlah itu Allah itu selalu berada di hadapanmu, sehingga khusyuk itu akan mudah engkau dapatkan. Ini yang singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.